saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Hola netizen yang tercinta, jelang pemilihan presiden 2024, berbagai pendapat bermunculan, termasuk yang bernada sumbang terhadap pemerataan kesempatan bagi semua anak bangsa. Jika selama ini presiden selalu identik dengan etnis Jawa dan tidak pernah dijabat anak Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya, kecuali B.J. Habibie yang merupakan putra Sulawesi yang sempat menduduki kursi presiden. Kini muncul kembali harapan jika calon presiden harus dari orang Indonesia asli, seperti yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPP KNPI, Laude Umar Bonte. Ia menolak keras Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Menurutnya, posisi tertinggi di Republik Indonesia seharusnya diserahkan kepada putra asli Indonesia. Menurut Bonte, Anies Baswedan telah diberi ruang yang cukup besar dalam politik Indonesia, terutama dengan posisinya sebagai menteri dan gubernur. Dalam penjelasannya, Bonte menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan oleh putra asli bangsa. Dia menekankan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan leluhur asli, dan mereka inilah yang seharusnya diberi kewenangan untuk memimpin. Sebagai Ketua Umum DPP KNPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang ke Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan. Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan juga bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin, tidak akan beri kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Cak keionian mamang ini. Awak ketua KNPI katanya. Kalau ketua KNPI harusnya jangan cak itu. Dia itu warga negara Indonesia juga. Buat apa warga Indonesia? Orang putra putri bangsa katanya yang terbaik tapi pada korupsi. Nah, sama baik. Banyak polisi-polisi yang bong Cino itu nah jadi polisi, jadi tentara, boleh baik. Yang penting dia warga Indonesia. Ketua KNPI katanya, tapi malah melarang-larang orang nak jadi ini. Kalau memang bangsa Arab itu ndak boleh, keluarin semua tuh bahasa-bahasa Arab yang dipakai jadi bahasa Indonesia tuh nggak usah dipakai. Mana cak keionan, cak kepakamannya. Memang mantap nih mamang ini ya, mantap. Saya mendapatkan sebuah video. Pertanyaan saya kepada Bang Umar Bonte, KNPI yang mana? Apakah Anda mempunyai legal standing atau punya badan hukum? Logo Anda sudah terdaftar di Haki? Apakah organisasi Anda yang Anda sebutkan itu sudah terdaftar di pemerintahan pusat? Itu yang pertama. Saya pertanyakan legal standing Anda. Sebab setahu saya, Ketua Umum hanyalah Bung Riano Panjaitan, bukan yang lain-lainnya. Yang kedua, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia. Emang lu siapa? Anies Baswedan juga punya hak untuk dipilih dan menjadi Presiden Indonesia. Menurut dia,
bahwa yang punya hak menjadi pemimpin atau presiden Indonesia hanyalah putra-putri terbaik Indonesia. Katanya lagi bahwa bangsa ini sudah memberikan kesempatan jadi menteri, menjadi gubernur. Artinya dari renungan bahasa ini menurut saya bahwa ia mengatakan dengan sendirinya bahwa Pak Anies Baswedan bukan putra Indonesia asli. Sementara data yang saya dapat, lihat, disebutkan jika kakek buyut Anies kemudian menikahi dengan wanita Indonesia, melahirkan kakek Anies dari garis ayah yaitu Abdurrahman Aswad Baswedan. Loh, buyutnya, neneknya itu, moyangnya itu orang Indonesia. Artinya dia juga garis keturunan, punya hak. Pertanyaan saya, adakah undang-undang yang melarang bahwa orang luar tidak bisa mencalonkan diri menjadi presiden Indonesia? Kalau memang undang-undangnya ada, coba sebutkan. Dan apakah Pak Anies Baswedan itu bagian dari orang luar negeri atau bukan garis keturunan Indonesia? Silakan Anda menjelaskan secara detail kepada kami relawan Anies Presiden Indonesia. Ini pernyataan lanjut. Katanya kalau sampai Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia adalah sebuah yang berlebihan. Menurut saya pernyataan ini adalah pernyataan rasisme. Pernyataannya ini adalah mengajak orang untuk tidak mencoblos Pak Anies Baswedan, sementara Pak Anies Baswedan adalah masyarakat Indonesia asli. Salam waras. Kalau Anda tidak meminta maaf kepada Bapak Anies Baswedan, kami relawan siap laporkan Anda ke pihak yang berwajib. Ketua, barusan Anda bilang Anda ketua. Mudah-mudahan kalau Anda tadi menyampaikan dengan begitu semangat, berkobar-kobar, tegas, tapi itu tegasnya salah tempat, Bung. Ini bukan organisasi, ini bukan perusahaan yang seenak Bung aja menolak. Bung, ini negara Republik Indonesia. Bapak Anies Baswedan itu sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden. Kalau yang menolak itu bukan Anda, Bu. Dan tuduhan kepada Bapak Anies yang Anda katakan tadi bukanlah orang Indonesia asli, kemana? Oke lah, saya tahu Bung selama ini berasal bukan dari Indonesia mungkin, makanya Bung tidak tahu. Baru saja Bapak Anies melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah bukan orang Indonesia? Kalau bukan orang Indonesia, sudahlah pasti tidak dapat menjabat jabatan tersebut. Kalau Anda menolak cara pribadi, silahkan Bung. Tapi mari kita tunjukkan profesional kita, kedewasaan kita, kebijaksanaan kita. Bukan kepada tontonan untuk masyarakat secara publis Bung menyampaikan itu. Tapi kalau di dalam komunitas Bung, silakan saja. Mungkin Bung lebih hebat dalam berorganisasi. Kalau Bung menolaknya di dalam sebuah perusahaan yang Bung miliki, karena pemilik saham terbesar, Bung silahkan menolaknya. Tapi ini negara, Bung. Bung harus banyak lagi membaca siapa itu Bapak Anies Baswedan. Kalau Bung sudah paham, silahkan buat lagi video yang terbaru. Saya tunggu ya, Bung, klarifikasinya ya. Karena Anda melihatkan ketidaksukaan bakal calon pemimpin NKRI, yaitu Pak Anies Baswedan. Apakah karena Pak Anies keturunan Arab kah? Ingat, Anda harus membaca sejarah. Kakeknya Pak Anies Baswedan itu adalah sebagai pejuang kemerdekaan. Dan yang banyak berjasa adalah ulama-ulama dari Arab. Ingat, keturunan siapapun yang ada di Indonesia berhak menjadi pemimpin. Dan Anda tidak membaca sejarah, siapakah, keturunan siapakah calon-calon pemimpin yang Anda sebut, baik Ganjar maupun Prabowo. Anda tidak membaca. Sebagai pemuda Indonesia, seharusnya Anda berpikiran logis. Bahasanya begini, jangan padamkan gelora semangat anak bangsa untuk memilih haknya masing-masing. Apakah Anda merasa benar? Belum tentu. Apakah Anda merasa jago bernaung di ketiak rezim atau bernaung di ketiaknya oligarki? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat. Tidak bisa Anda berkata begitu. Saya sebagai rakyat bangsa pribumi Indonesia, bahkan mungkin keturunan saya, keturunan juga dari Arab, walau alam, dan mungkin juga keturunan dari Cina ataupun
dari Jepang, Belanda, tetapi lahir dan besar dan menetap di Indonesia, berarti itu adalah rakyat bangsa Indonesia. Ingat itu, Laude. Jangan pergunakan jabatan wewenang Anda untuk memprovokasi rakyat Indonesia. Selamat berjuang, menunggu kemenangan. Silakan viralkan siapa yang jadi panutan Anda. Sekian, terima kasih. Halo warga negara yang baik, ini pernyataan saudara Laude Umar Bonte yang mengklaim sebagai Ketua Umum KNPI mengatakan bahwa Anies Baswedan itu sudah diberi ruang besar menjadi gubernur, meskipun itu bukan karena dukungan komunitas masyarakat yang kuat, tapi karena mendorong-dorong agama. Dia sudah diberi kesempatan menjadi menteri, tapi kalau menjadi presiden, jangan. Dia meskipun punya orang tua, mungkin maksudnya kakeknya Air Baswedan, seorang pahlawan nasional, kalau menjadi presiden itu jangan. Beri kesempatan kepada putra bangsa Indonesia yang asli. Ketika menyebut putra bangsa Indonesia yang asli ini, lalu saya mikir, apakah Bung ini ingin mengatakan ya pilih yang pribumi? Apakah itu maksudnya? Ya silahkan diklarifikasi. Tapi menurut saya kalau itu yang disampaikan, jelas itu keliru. Pendekatan pribumi dan non pribumi itu di awal-awal kemerdekaan dulu terjadi, dan bahkan sampai era Presiden Soeharto, dan bahkan sampai hari ini masih ada yang memakai istilah pribumi dan non pribumi, meskipun dalam konteks pelayanan publik itu sudah dihindari dan sudah ada aturan yang mengatur itu gitu ya. Lalu juga kita harus paham bahwa WNI asli yang dipahami sekarang itu ya adalah setiap orang yang sejak kelahirannya itu sudah menjadi WNI dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lainnya. Artinya apa? Setiap orang yang kalau sudah lahir itu menjadi WNI ya, lalu dia tidak pernah misalnya, oh saya mau menjadi warga negara asing nih, misalnya kayak Bima ya di Australia mau menjadi warga negara sana, ya silakan, nanti dia nggak bisa jadi presiden gitu ya. Nah maka kita perlu pahami ini, kalau memang Anies Baswedan sudah sejak dari lahirnya menjadi WNI, persoalan dia lahir di mana, entah dia lahir di Amerika, entah lahir di Antartika gitu ya, selama ketika dia lahir dia adalah warga negara Indonesia, kemudian dia tidak pernah menerima kewarganegaraan dari manapun gitu ya, maka dia berhak untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden kalau ketika dia diusung oleh partai lalu ya dipilih oleh rakyat gitu ya. Jadi janganlah memainkan isu-isu pribumi dan non pribumi, minoritas mayoritas, itu menurut saya istilah-istilah yang tidak sehat. Kalau mau memilih atau tidak memilih, perhatikan setidaknya 3 aspek: jejak rekamnya, kinerjanya atau prestasinya, kemudian gagasannya yang akan dibawa ketika dia mau menjadi seorang pemimpin. Saya melihat dari 3 ini, makanya saya tidak akan memilih seorang Anies Baswedan, karena saya punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika pilkada di DKI terjadi. Tapi saya tidak akan mengatakan bahwa Anies Baswedan itu tidak boleh menjadi presiden. Itu adalah sebuah kontestasi politik yang diberikan kepada warga negara Indonesia, di mana kalau Anies Baswedan diusung oleh partai, memenuhi syarat oleh KPU dan dipilih rakyat, maka dia berhak menjadi presiden.